Kita mulai untuk recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di bimbingan online kelas premium SKB Guru SD kelas A, yaitu tepatnya 15 Mei 2020. Pada malam hari ini, di malam Jumat ini kita akan mulai untuk ngomongin tentang matematika. By the way, aku udah kasih PR ya, kemarin 12 soal, semoga sudah dikerjakan, sehingga habis ini kita tinggal mengkoreksi saja. Aku mau mulai untuk share screen tentang PR tadi malam. Akan kita bahas dan kita kupas satu persatu. Oke. Dan di sini teman-teman sudah terlihat ya, untuk layar screen-nya, saya sudah share untuk teman-teman semuanya, screen daring untuk malam hari ini. Pertemuan 5 matematika belajar bersama Kak Yunina. Untuk PR mari kita koreksi satu persatu dari nomor 1 ya teman-teman. Nomor 1, suhu di dalam kulkas negatif 2 derajat Celcius. Pada saat mati lampu, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Ya, setiap 4 menit. Kita kalau matematika langsung lingkari atau kita pegang tuh mana-mana yang merupakan yang diketahui. Setiap 3 derajat, dia setiap 4 menit naiknya 3 derajat. Setelah lampu mati selama 8 menit, suhu di dalam kulkas jadi berapa? Oke. Suhu mula-mula adalah negatif 2 derajat Celcius ya. Pada saat mati lampu, suhu naiknya kan tadi 3 derajat setiap 4 menit. Dengan demikian, kalau mati lampunya 8 menit, teman-teman, maka secara logika, suhu dalam kulkas naiknya, 3 ditambah 3. Sehingga di dalam suhu kulkas itu naik menjadi 6 derajat Celcius. Karena dia mati selama 8 menit. Sedangkan setiap 4 menit naiknya 3 derajat Celcius. Paham ya? Suhu di dalam kulkas setelah lampu mati 8 menit jadi berapa? Awalnya negatif 2, naik 6 atau naik dia jadi 6 derajat Celcius, maka menjadi 4. Jadi kalau anak-anak saya ajari dengan bilangan negatif itu dia identiknya begini. Ada 2 lembah ditutup 6 gunung. Berarti yang nutup cuman yang masih positif, yang naik dan nggak ada negatifnya hanya 4. Itu cara mengajarkannya kepada anak SD. Ya, kalau ini kita udah besar semua, udah dewasa, saya yakin sudah tahu ya, negatif 2 ditambah 6 maka masih 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nanti ada record-nya, barangkali nanti ketinggalan dan sebagainya, Anda bisa melihatnya. Yang kedua, hasil dari akar 1764 ditambah akar pangkat 3 dari 3375 adalah yang namanya akar kuadrat, berarti kita hanya mencari 2 bilangan jika dikalikan hasilnya sekian. Tapi jika dia pangkat 3, ya, maka kita mencari bilangan jika dikalikan selama 3 kali, hasilnya 3375. 176 berapa kali berapa hasilnya 176 ya. Misalkan Anda pakai 3 depannya. 3 kali 3 aja masih 900-an. Tidak masuk karena ini 1000-an. Jadi kemungkinan adalah 4. Karena ini angkanya belakangnya adalah 4, kemungkinan hanya berapa kali berapa hasilnya 4. Angka yang sama loh ya Kak. Nah, 2 ya. 2 kali 2 adalah 4, 42. Kita coba 42 kali 42, benar nggak ini segini?
Oh ternyata betul Kak Yunina. Kemudian untuk pangkat 3 atau bilangan kubik 3375 kita menggunakan rumus sahabat. Rumus sahabat itu adalah, Anda bisa perhatikan di sini ya. 1 itu sahabatnya 1. 2 itu sahabatnya 8. Loh, kok bisa Kak Yunina? Dengerin dulu ya. 3 itu sahabatnya 7. 4 ya, 5, 6 itu sahabatnya sama. Ya 4, ya 5, ya 6. Kalau 7 balik lagi ke 7 berarti dia sahabatnya 3. Kalau 8 dia berarti sahabatnya 2. Nah, ini adalah angka spesial cara ngapalinnya. Jika dijumlah maka hasilnya adalah 10. 2 tambah 8, 10. 3 tambah 7, 10. Oke, dari ini dulu Anda paham dulu. Kalau sudah paham, saya akan memberitahukan. 5 sahabat 5. Ya. Kemudian kita buat range seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. 1 kali 1 kali 1, 1. Ya. 2 kali 2 kali 2, berapa? 8. Gitu kan? 3 kali 3 kali 3, 27. Kita buat range-nya ini hafalin gitu loh Kak. Jadi Anda kalau akar pangkat 3 nggak perlu repot-repot ntar kalau ini udah hafal. 1 kali Anda 1 detik nanti menentukan akar pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. Iya, 64 ya. 5 kali 5 kali 5, 125. Gitu kan? Nah, kalau sudah Anda lihat nanti kalau yang kurang dari 1000 ya, bilangan itu kurang dari 1000, maka hasilnya adalah satuan. Kalau bilangannya ini kan 8 ya, berarti 8000. Kurang dari 8000 hasilnya 20-an. Kurang dari 27.000, ini juga bisa dipelajarkan ke anak ini. Kurang dari 27.000, sorry, di Zoom nggak begitu bagus untuk pennya. 27.000 berarti dia hasilnya 30-an. Untuk kurang dari, ini kan 64 ya, kita tinggal nambahin 64.000 gitu. Jadi dibuat ribu. Nah, ngapalinnya enak. 64.000 nanti hasilnya adalah 40-an. Kalau 125.000 kurang dari 125.000, maka hasilnya adalah 50-an. Kalau Anda melihat angka 3375, masuknya range yang mana? Kurang 1000 kan enggak. Berarti dia masuknya kurang dari 8.000 gitu kan misalkan ya. Nah, jadi Anda harus tahu di situ. Kemudian, oh yang ini sorry ini belasan ini Kak. Ini bukan satuan ya, belasan. Kalau kurang dari 1000 itu belasan. Tapi kalau ini lebih ya, sorry lebih. Kalau kurang dari 1000 itu baru satuan. Contohnya gimana Kak Yunina? Aku lari ke sini ya. Contohnya kalau kita buat range 4 kali 4 kali 4 itu adalah 64 ya. Maka akar pangkat 3 dari 64. Contoh ya. Ini kan dia di bawah 1000. 64 itu kan di bawah 1000. Kita langsung cepet aja. 4 itu sahabatnya 4. Nah, 1 detik anak menentukannya. Berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Cepet banget kan? Nggak perlu kita ngitung lagi. Kemudian,
Karena 3375 itu range-nya ada di lebih dari 1000, tapi dia kurang dari 8000, maka range-nya dia masuk ke belasan. Kalau belasan berarti 1 di depan, 5, sahabat 5, tulis di sini 15. Jadi kita tidak perlu cross check terus 15 kali 15 kali 15 gitu lagi, nanti terlalu lama. Nah, maka tinggal dijumlah saja, jawabannya B. Silakan untuk range ini dihafalkan, ini adalah rumus sahabat. Kita biasa menggunakannya RS untuk akar pangkat 3. Oke, nanti bisa buka di record ya kalau ketinggalan. Kita lanjut untuk nomor 3. Hasil dari 21/4 dibagi 1/4 ditambah dalam kurung 0,25 dikali 4/5. Semoga jawaban Anda benar. Dahulukan operasi yang berada di dalam tanda kurung. Itu adalah hukum matematika. Pertama adalah yang di dalam kurung. Kemudian kita boleh kali atau bagi dulu. Ya. Kemudian dilanjut tambah atau kurang. Tergantung dia mulai dari ruas kiri yang dikerjakan seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu, bagi kita kerjakan dulu, kali kita kerjakan dulu, baru dijumlah. Nah, untuk ini maka kita tinggal masukin aja ya teman-teman ya. Iya, 21/2 kita buat 5/2 dibagi 1/4. Karena pembagian maka dibuat perkalian dibalik, gampang, ketemu 10. Sekarang yang ini 1/4 kali 4/5, ini coret, 4 dengan 4 dicoret, jadi tinggal 1/5 ya. Ini juga 4 dengan 2 juga bisa dicoret, 2-nya dibagi 2, 1, 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga jawabannya 10, 1/5. Congratulations for you yang mengerjakan dan menjawab betul D. Untuk selanjutnya kita menuju ke nomor selanjutnya 4. Perhatikan pecahan berikut. Urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Kita suruh mengurutkannya. Kata kuncinya jika ada soal tentang mengurutkan bilangan, maka ini adalah penyebut ya yang di bawah namanya. Kalau yang di atas namanya pembilang. Penyebutnya ini kita samakan terlebih dahulu. Caranya seperti itu. Sebetulnya versi matematika banyak cara. Anda bisa menggunakan desimal, Anda bisa rubah dengan samakan penyebutnya. It's okay karena banyak jalan menuju kebenaran. Jadi kalau matematika nggak saklek satu cara ya. Diketahui pecahannya sudah ada di situ ya teman-teman 3/4, kemudian 5/7, 3/5, dan 6/9. Kita sudah tahu dan diketahui seperti ini. Untuk mengurutkan pecahan di atas, terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dulu. Nah, ini versi menyamakan penyebut. Misalkan Anda mau membuat ke bentuk desimal, maka tinggal kita buat seperti ini. 3 dibagi 4, ya. 3 bagi 4 nggak bisa, berarti di sini ada 0, ya. Di sini ada 0 tiba-tiba, gitu kan. Jadi 30 bagi 4 itu adalah kita mendapatkan 4 kali 5 20 ya, 4 kali 6 24, 4 kali 7 ya, berarti dapatnya 7, kemudian di sini ada 28. Kemudian 30 dikurangi 28 kita dapat 2, sehingga 20 bagi 4 adalah 5. Maka kita bisa satu-satu per bilangan ini dibuat desimal. Ini juga boleh. Kalau Anda mau menggunakan konsep KPK dengan menyamakan penyebut juga boleh. Asalkan jawabannya B. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Selamat untuk yang mengerjakan betul. Untuk nomor selanjutnya, kita akan bahas PR kita ya. Semua mobil menghabiskan 8 liter bensin menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah. Nah, kalau Anda sudah tahu seperti ini, harusnya Anda sudah berpikiran ya, bahwa di sini yang diketahui adalah 84, 56 kilo, dan 8 liter. Maka kalau ada soal seperti ini, Anda langsung yang ditanyakan Anda taruh di atas. Ya, 84/56 karena kilometer sama kilometer dikali 8 liter. Jadi jawabannya adalah 12 liter atau D. Selamat untuk teman yang sudah mengerjakan dengan benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor selanjutnya.
Suatu hari, Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu. Jadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi senilai ya teman-teman, kalau 60 ekor ayam 12 hari, kalau 20 ekor berapa hari ya? Nah, namanya berbalik nilai ya. Maka dari itu teman-teman silakan untuk melihat di sini banyaknya karena dia membeli lagi. Ini ada kalimat membeli lagi, maka kita harus hati-hati. Jadi bukan 20 tapi karena membeli lagi ayamnya jadi bertambah menjadi 80. Aduh rame ini siapa ini? Ya, Kak Andin dimatikan dulu ya. Speakernya dimatikan dulu, Kak. Thank you. Untuk persediaan makan dari 60 ke 80 ini berarti ini perbandingan berbalik nilai. Sehingga yang kita taruh atas itu adalah yang diketahui dulu yaitu 60 per 80 dikali 12. Jadi jawabannya adalah jawabannya B, 9 hari. Oke, semoga untuk soal matematika nggak begitu susah banget ya ini. Sehingga Anda harus agak cepat untuk nanti misalkan di kompetensi matematika profesional kalian dihadapkan beberapa soal. Nomor 7, Pak Rahmat mempunyai uang di bank sebesar 750.000 dengan bunga 18% per tahun. Besar uang Pak Rahmat setelah 4 bulan adalah, berarti otomatis bertambah ya karena dia menyimpan dan berbunga. Nah, bunganya 18%. Dia tanya kalau udah 4 bulan dapat berapa gitu kan. Pak Rahmat menyimpan uangnya kan 750.000 ya, bunganya 18%. Jadi untuk bunga selama 1 tahun dia dapat 18%. Yang ditanyakan kalau 4 bulan doang berapa? Tinggal taruh aja di sini perbandingannya. Karena yang ditanyakan 4 bulan ya 4 per 12. Kan 1 tahun 12 kan. Nah seperti itu. Jadi 4 per 12 ini ya dikali dari bunga 1 tahun. Sehingga kita akan tahu jumlah 1 bulannya. Jadi yang pertama, misalkan Anda mencari bunga selama 1 tahun, kita dari persentase yang diketahui. 18% dikali 750.000 setahun dapatnya segini, 135.000. Berarti kalau 4 bulan berapa ya Kak Yunina? Ya tinggal 4 per 12 dikali 135.000 yaitu 45.000. Tapi tidak selesai di sini karena yang ditanyakan jumlah seluruh uangnya. Jadi 750.000 ditambah bunga 4 bulan jadi 795.000 rupiah. Jawaban C. Selamat untuk teman yang benar lagi dan aku harapin untuk teman-teman betul sehingga nilainya nanti bagus untuk PR kali ini ya, 12 soal. Harga pembelian sebuah roti 5.000 nih. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Nah, harganya 5.000, untungnya 15%. Kalau aku ngejual 100 roti, berarti aku dapat uang berapa dong? Harga pembelian 1 roti 5.000 ya, keuntungan 15%. Harga penjualan 100 roti lalu berapa ya Kak Yunina? Nah, ingat harga jual itu harga beli ditambah untung, betul nggak? Nah, kalau nggak ditambah untung mana ada orang mau jualan di pasar, logikanya seperti itu. Harga untuk 100 roti berarti 5.000 dikali 100, yaitu 500.000. Ini belinya loh ya. Kemudian 1 roti untungnya 15%, yaitu 750.000. Berarti harga penjualan roti, harga beli roti 5.000 ditambah keuntungannya. Jadi kalau kita ngejual 1 roti doang, itu hanya 5.750. Lah bagaimana kalau kita ngejual 100 roti Kak Yunina? Kalikan aja beres. Jawaban 575.000. B. Seperti itu. Oke teman-teman. Kemudian kita menuju ke soal nomor 9. Pola ke-1 ada titik 2. Ya kan? Pola kedua ada titik 6. Pola ketiga ini ada 12, 4, dan 5 seterusnya. Berapa lingkaran pada pola ke-10 yang disajikan padahal di soal hanya 5 pola. Oke teman-teman, perhatikan banyaknya lingkaran
terbentuk pola persegi panjang, ya kan? Nah, namanya persegi panjang itu panjang dengan lebarnya berbeda. Sehingga rumus pola ke N itu adalah N ditambah 1 dikali N. Pola ke 1 coba Anda lihat. 2 dikali 1 sama dengan, ya 2. Seperti itu ya. Ya, jadi 2. Kemudian pola ke 1 ditambah 1 itu adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Seperti itu ya. Ini tolong untuk dihafalkan. Rumus pola persegi panjang N ditambah 1 dikali N. Sehingga kalau kita mencari pola ke-10, selamat, yang betul ya. Berarti 10 ditambah 1 itu 11, dikali 10 adalah 110. Sehingga jawabannya adalah P. Selamat untuk teman yang mengerjakan dan betul. Kemudian untuk soal nomor 10. Diketahui barisan bilangan ada 2, 5, 8, 11, 14, titik-titik. Ya, suruh melanjutkan lagi. Nah, di situ teman-teman, suku ke-50 dari barisan tersebut itu berapa? Itu kan suku ke-50. Anda masih ingat rumus suku untuk deret aritmatik? Iya, betul banget. Misal diketahui di sini ada 2, 5, 8, 11, 14 ya. Yang ditanya adalah suku ke-50. Ingat, dalam barisan aritmatika, 2 rumus ini wajib dihafalkan. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. SN, oke, biasanya sih identiknya sama dibuat bintang ya, dibintangi berarti penting gitu ya. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Ini rumus yang suku ke N. Ya, dan juga jumlah suku ke N. Jadi teman-teman, bedanya U dengan S itu kalau U itu suku ke N, kalau SN itu jumlah suku tersebut. Ya. Oke teman-teman, kita mulai untuk memahaminya. UN suku ke N, A itu suku pertama. Suku pertama itu ini nih, kalau ada barisan berarti ini suku pertamanya itu 2. B itu beda. Beda itu dari tiap bilangan ini bedanya berapa. Misalkan 2 dengan 5, ini bedanya adalah 3. 5 dengan 8 bedanya 3. Yang lainnya nggak usah dihitung, berarti bedanya adalah 3. Karena kan sama. Kemudian yang namanya jumlah suku ke N, semua suku-suku tersebut dijumlah. Jadi kalau ada barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, maka suku pertamanya 2, bedanya 3, jadi karena disuruh mencari suku ke-50, maka UN sama dengan A ditambah N min 1 kurangi B. 2 ditambah 50 kurangi 1 kali 3, 149. Congratulations buat kamu yang menjawab benar ya. Lanjut nomor 11. Pemfaktoran dari 25x kuadrat dikurangi 49y kuadrat adalah, for information, di sini yang paling penting dan aku bintangi lagi adalah jika ada selisih 2 kuadrat, maka rumusnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan, iya, A ditambah B dalam kurung, dikali A kurangi B dalam kurung. Paham ya teman-teman? Ini harus dihafalkan juga. Jadi kita nggak terlalu lama ngerjainnya. 25x kuadrat dikurangi 49y kuadrat sama dengan, kalau kita lihat ini 25, ini 49, ini bilangan berarti bisa dikuadratkan ya. 5 kuadrat dikali x kuadrat, ini 7 kuadrat kali y kuadrat ya. Kemudian dikeluarkan, kita kurungi 5x-nya, ini kita kurung 7y-nya, maka kita kurungi ada kuadratnya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian berarti bentuk ini lari ke bentuk yang ini. 5x tambah 7y dikali 5x kurangi 7y. Karena jadi bentuk A ditambah B dikali A dikurangi B.
ya kan? Nah, kalau sudah terbentuk seperti itu, maka kita tinggal lihat di option, manakah itu? Yes, the correct answer is D. Jadi 5X kurangi 7Y dikali 5X ditambah 7Y. Mau ditukar kanan kiri terserah. Sama aja, ntar bilangannya hasilnya sama. Oke, selamat lagi. Dan nomor terakhir untuk nomor 12 PR, hasil dari 1 per X dikurangi X adalah, kalau Anda menjumpai soal seperti ini, kita akan nyederhanain dulu pecahan aljabarnya dengan apa? Disamakan penyebutnya terlebih dahulu. 1 per X dikurangi X. 1 per X tetap ya. X itu dari mana teman-teman? Boleh nggak misalkan aku ngomong nih, kita samain X dengan X, akhirnya ya X kuadrat. Karena X kuadrat bagi X ya X. Ya kan? Jadi 1 dikurangi X kuadrat dibagi X, sehingga jawabannya adalah D. Oke, dari 12 nomor yang betul semua, congratulations buat kamu, dan aku bonusin lagi. Ini ya, aku masih ada soal nih, nomor 13, aku bonusin 1 soal nih, mengenai himpunan. Oke. Himpunan penyelesaian dari 4 dikurangi 5X lebih besar sama dengan negatif 8 kurangi X untuk X bilangan bulat. X-nya tuh berapa sih di sini yang mungkin? Ya, sehingga ada persamaan seperti ini. Nah, kemudian di sini dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, setiap variabel maupun konstanta silahkan dipindah ruasnya. Maka tandanya akan berubah. Kalau kamu lihat di sini ruas kiri, ini ruas kanan ya. Kalau kita pindah itu maka tandanya akan berubah. Yuk, 4 dikurangi 5X, di sini negatif 8 kurangi X ya. Kemudian 4-nya gue pindah ke sini nih. Nah, di sini kan positif. Kalau pindah ke ruas kanan jadi negatif. X-nya di sini negatif, aku pindah ke ruas kiri jadi positif. Jadi, X dikurangi 5X lebih besar sama dengan negatif 8 dikurangi 4. Kita bisa nulisin di sini bahwa, ya betul banget. X dikurangi 5X itu konstantanya 1. Jadi 1 dikurangi 5 adalah negatif 4. Negatif 8, negatif 4 itu adalah negatif 12. Jadi ketika kita mau lihat X-nya berapa, berarti X kurang dari sama dengan 3. Negatifnya hilang ya, karena di sini hilang, karena sudah kita bagi dengan bilangan yang sama. Jadi X kurang dari sama dengan 3. Jadi teman-teman di sini, X kurang dari sama dengan 3, untuk X bilangan bulat berarti bisa negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ya kan? Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah kalau kurang dari 3, angka-angka yang kurang dari 3, maka hasilnya adalah C. 2 kurang dari 3, 1 kurang dari 3, 0, negatif 1, dan seterusnya tak hingga sampai ke sana. Oke teman-teman, aku udah ngebahas PR ya, dan jangan lupa apapun yang udah aku kasih di grup, silahkan untuk dibaca dan dipahami, karena di situ juga sudah aku kasihkan ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Aku hidupkan videoku, ini 5 menit terakhir, ada pertanyaan dari Kak Arman. Kak, materi matematika SMA keluar nggak ya, kayak trigonometri dan sebagainya? Bisa jadi keluar tapi dasarnya aja. Ntar bisa dibaca-baca ya Kak, tentang sin, cos, tangen, dan sebagainya. Yang dasar-dasar aja, tidak yang terlalu jelimet. Ntar kalau terlalu jelimet, jadi jurusan matematika SMA, jadi guru SMA ya. Karena kita basically guru SD, maka lebih ke dasar basic penanaman konsep. Dari Kak Lilis, pertanyaannya, logaritma keluar nggak ya Kak? Iya, bisa jadi. Jadi trigonometri, logaritma juga ya, itu bisa jadi keluar. Tolong lihat dulu modulnya, ntar saya tambahin lagi tentang trigonometri dan logaritma. Kak, peluang gitu keluar nggak ya? Ya, peluang bisa jadi keluar, karena peluang kan sebetulnya itu adalah materi SMP. Jadi kalau dibilang keluar enggaknya pasti keluar, karena itu materi SMP. Karena untuk guru kelas SD, kebanyakan itu ngambil di materi SMP. Jadi kalau Anda punya modul-modul sekolah, anak Anda SMP dan sebagainya, Anda buka aja dan Anda pinjam untuk dipelajari. Seperti itu ya Kak. Silakan untuk yang ingin bertanya, selain di kolom chat bisa hidupkan speakernya, saya beri waktu, ini waktunya terus berjalan ya, manfaatkan dengan baik. Dan besok kita akan bertemu di pertemuan 6 tentunya, dan masih saya perkaya dengan modul-modul lagi. Setelah ini saya akan record untuk kita pindah ke YouTube. Terima kasih untuk subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis, jadi silakan untuk ngeklik subscribe-nya dan aktifkan loncengnya di channel YouTube Yunina Sinta. Thank you buat teman-teman kebersamaannya pada malam hari ini. Saya masih menunggu pertanyaan selanjutnya.
Saya tunggu ya. Thank you. Silakan yang ingin bertanya sambil saya cek WA ya, barangkali ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan lagi ini ya. Kak, apa ini? Alhamdulillah Kak benar semua. Oh, jadi semangat belajar ya. Good luck ya buat yang udah benar semua. Selamat. Kemudian ini ada lagi dari Kak Julia masuk grup untuk jarak berpapasan ada enggak Kak? Ya, keluar. Jadi untuk jarak, papasan dan sebagainya keluar. Silahkan untuk cek kiriman saya ya, karena di situ akan ada banyak soal-soal Olimpiade Matematika. Untuk teman-teman yang lain boleh bertanya di menit-menit terakhir karena ini adalah benar-benar banyak latihan. Tipsnya adalah banyakin latihan untuk banyak latihan matematika ya. Tentunya kalau matematika nggak bisa dihafalin kayak kita ngapalin tentang IPS ya. Tapi matematika itu lebih banyak kita bagaimana tiap kali latihan, jumpain soal, latihan dan latihan terus. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi kah? Nanti tolong modul dan soal-soal saya dibuka ya untuk latihan, untuk bekal kalian karena waktunya udah mepet sekali untuk Idul Fitri. Ini aja udah hari ke-21 ya, mau masuk 22 dan cepet banget waktunya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Arman, penyampaian konsep perkalian di kelas rendah metode apa ya Kak? Metode, bisa diskusi, bisa demonstrasi, metode penugasan, bisa. Kemudian karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, kalau metodenya ya praktis latihan penjumlahan. Misalkan kita mau ngomongin 3 kali 10, berarti kan itu penjumlahan berulang dari 10 kan, 10 tambah 10 tambah 10 seperti itu. Jadi untuk metodenya seperti itu. Banyak untuk membaca tentang studi literatur konsep penanaman pada anak SD. Biasanya ada di internet ya, menanamkan konsep perkalian dengan menggunakan metode apa dan sebagainya seperti itu. Oke Kak Arman, thank you pertanyaannya dan waktunya tinggal 1 menit for closing buat aku sendiri. Thank you buat kebersamaannya malam ini. Bagi yang banyakkan izin nih mungkin karena memang banyak acara, tapi Anda bisa juga melihat dari recordnya dan untuk teman-teman semua, thank you kebersamaannya. Semoga puasanya lancar, selamat menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sukses menjadi ASN tahun 2020. Amin ya rabbal alamin. Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.